Oke guys, ya kembali lagi sama gua karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini eh hari ini Senin 10 Oktober 2022. Ya, ya, ya sekitar tadi gimana? Turun 0,48 ya. Sempat dalam nih, sempat di 6.959, tapi naik lagi di ending ya. Memang nggak normal. Iya, kenapa ancur-ancuran berapa hari ini? Orang takut isu resesi ya, isu resesi global tahun depan 2023. Beritanya udah masif di mana-mana ya nggak. Kayak di YouTube juga gue nonton dikit-dikit semuanya resesi global bla 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 Indonesia gimana bisa hancur bla 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 gitu ya. Hmm, Tanggapan gue, cara data kuartal 2 menunjukkan PDB kita naik, GDP kita. Hmm, Kalau lo bicara Amerika dan Eropa, yes, yes, it's true, it's true. Ya, PDB mereka lagi turun semua, true. Gue udah bahas itu. Tapi Indonesia kemarin naik 5%. Nanti nanti gue cuman baru bisa ngomong ya soal ini. Lihat aja nanti laporan Q3 gimana PDB kita naik atau turun. That's it. Kalau naik ya berarti sebenarnya nggak terlalu buat kita ya. Terus ada yang argumen, wah harga apartemen kan jatuh-jatuh kan, properti kan di Jakarta banyak jatuh harga apartemen dan banyak yang jual murah. Tadi gue lihat di FB aja ada 4 orang iklanin propertinya rumah lah. Banting harga. Banting harga gue lihat mereka. Ya. Dan ada ya video di YouTube mengaitkan ini sebagai bahwa ini resesi depan mata. Daya beli melemah. Kalau gue berpandangan lain. Gue nggak berpandangan ke arah situ guys. Gue pribadi ya nggak berpandangan ke arah situ. Menurut gue, kenapa apartemen robo itu kan harga-harga properti banyak robo sekarang itu karena bubble udah pecah. Bubble ya karena ini nanti mungkin nanti gue ngomongin di sesi khusus aja ya soal-soal ginian karena ya dulu kan yang bikin harga rumah apartemen naik itu kan karena generasi boomer saja kan orang atau yang lainnya yang menjadikan itu sebagai investasi ya nggak beli apartemen buat investasi mereka nggak tinggal sehingga permintaan banyak pada saat terutama pas suku bunga rendah kemarin tuh pasti permintaan banyak harga akan ngebubble. Misalnya apartemen yang sebenarnya value-nya cuma 250 juta bisa tembus jadi 600 juta. Itu bubble sebenarnya ketika lo beli di pucuk bubble, ya itu sama sebenarnya logika kayak saham ya. Dan tidak seimbang dengan PDB Indonesia. Sekarang PDB Indonesia itu produk domestik brutonya 5,1 juta per kapita ya. Dan lo masa mau siapa yang mau nyewa apartemen? Ini contoh nih orang nih investasi nggak dihitung dulu ya. Orang rame-rame pada beli barang tok 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 nggak mikir, nggak ngitung. Make sense nggak gue beli ada yang apartemen 600 juta. Mungkin lu orang itu mungkin nggak tahu sebenarnya value-nya berapa karena semua orang diiming-imingi properti pasti naik, apartemen pasti naik ya pas lagi booming. Mereka nggak ngitung, make sense nggak PDB Indonesia cuma 5,1 juta per kapita. Dia harus nyewa, anggaplah yang 600. Kalau harga apartemen 600 juta, kan pasti pemiliknya kan gini nih logikanya kalau lo nggak paham ya, apartemen 600 juta. Minimal pemiliknya tuh pengen 6% per tahun guys kalau dia kontrakin, sewain ya. Nah, dia mau 36 juta. Pengen return nih per tahun. 36 lu bagi 12 berarti kan dia pengen per bulan 3 juta. Sewain 3 juta. Make sense gak lu nyewain ini contoh nih. Ini maaf ya, orang nggak berpikir di sini. Lu make sense gak nyewain 3 juta per bulan? Itu baru biaya sewanya. Tambah charge sekitar 2 jutaan per bulan di apartemen. Ke masyarakat yang GDP-nya, PDB-nya cuma 5,1 juta. Nggak ngitung kan mereka itu kan ya nggak make sense itu pasti sepi pembeli ya nggak udah sepi pembeli otomatis berarti artinya lu beli di pucuk ya. Kalau lu udah beli di pucuk kan lu udah beli di pucuk dan nggak sesuai sama PDB Indonesia nih, lu investasinya nggak sesuai sama PDB-nya, kagak ada pembeli. Istilah kasarnya kalau di saham lu ARB nggak ada pembeli. Lu udah turunin harga ke sini dari 600 juta 500 juta nggak ada yang beli, 500 juta terpaksa lu turunin 400 lagi. Kalau lu nggak turunin kenapa lu nggak
Kalau lo nggak turunin, lo kena terus biaya charge per bulan ya. Ya, itu jadi liabilitas buat lo ya. Akhirnya kan turun-turun terus. Jadi, nah ditambah lagi semenjak 2016 ya guys, ke atas pola masyarakat kita berubah. Kebanyakan orang yang beli-beli properti itu kebanyakan buat investasi loh. Yang bikin harga properti nggak masuk akal itu karena investasi guys, menurut gua. Ya, sehingga bubble. Mereka nggak tinggal di situ kan. Masalahnya sekarang generasi sekarang itu udah banyak tercerahkan. Ternyata investasi bukan hanya properti, bisa di saham. Lu bayangin nggak guys? Nih ya, ini gue singkat aja gue ngomong. Lu bayangin nggak? Dulu harga naik karena generasi boomers kan scalping tuh, scalping harga rumah kan yang ada di mahal-mahal kan. Lu bisa bayangin ketika mereka udah tercerahkan bahwa saham itu lebih baik, yang tadinya ya melalui video-video di YouTube lah, ya kan semenjak 2016 ke atas kan masyarakat gampang akses YouTube lewat HP kan. Yang tadinya generasi jadul pun yang nggak ngerti saham sekarang mulai ngerti saham. Gitu. Akhirnya yang tadinya dulunya investor properti, pembeli saham kan kebanyakan pembeli properti kan kebanyakan kan setengahnya pasti kan bukan mau tinggal kan karena memang investasi kan. Nah, lu bayangin nggak kalau pembeli yang jadulnya dulu yang dulu itu dia sebenarnya mau investasi properti dan pembeli ini pindah dia nggak invest properti lagi investasi saham. Lu bisa bayangin nggak? Lu kekurangan pembeli di properti, lu kekurangan pembeli apartemen. Nggak ada yang pembelinya tadinya lu biasa dapat pembeli nih ya dapat pembeli buat invest properti dia nggak beli lagi properti nggak beli dia ke saham ya otomatis di properti kehilangan pembeli. Supply banyak, pembeli dikit, jebol harga. Jadi menurut gua pribadi ya guys, sekarang banyak rumah dijual murah tuh dan apartemen jual murah bukan karena ekonomi lagi sulit, menurut gua. Ya, itu lebih karena memang waktunya bubble-nya itu udah pecah, menurut gua. Ya, itu aja sih. Itu sudut pandang gua ya, setuju nggak apa-apa. Oke, sekarang gua mau bahas saham ya. Tadi naik 13% ya. Gua tuh udah cicil ya, lumayan banyak guys. Waktu harganya masih 90-an ya. Ya di sinilah gue. Di sinilah waktu bulan-bulan ini gue cicil. Ya sekarang terbang. Lumayan juga terbangnya guys ya. Udah 38% tuh ya. Ya enggak. Kenapa gue waktu itu memutuskan cicil-cicil ini? Karena gue lihat kok dia setiap per kuartal dia keluarnya paling pertama. Pede banget gitu loh. Paling pede. Berarti kan gue melihat dia apa ya sigap gitu loh ngeluarin laporan keuangannya. Berarti mungkin manajemennya bagus mungkin itu penilaian pertama gue. Ya. Dan ini emiten juga rajin bagi dividen. Nah, ya. Dan gua ngelihat ini kan dari hotel ya guys ya, hotel. Dia bidang perhotelan ya. Bintang 4 di Jogja nih. Saham beredar 4,1 M. Ya. Nah, waktu itu lihat komposisi sahamnya gue menarik. Ya, Khalid bin Amr itu pemegang saham 41%. Masyarakat 16%. Nah, sisanya tuh kalau gue lihat di RT itu ternyata ada yang pegang 3% banyak, 2% gitu-gitu. Jadi banyak. Nah, gue kalau lihat komposisi kayak begini, gue kemungkinan waktu itu gue lumayan suka waktu ngeliat Q2-nya, lihat komposisi kayak gini pemegang sahamnya. Ini pasti orang pengen untung sih Kak Pak Khalid ini. Jadi dia pasti bakal rutin bagi dividen waktu itu guys gue. Ya, melihatnya begitu. Karena dia sendiri juga nih Pak Khalid ini yang jadi direksinya, dia ngarahin. Umumnya kalau ya si ini yang ngarahin, yang pemegang saham terbesar ya, pasti dia berusaha sekuat mungkin untuk untung. Ngerti ya guys? Sekuat mungkin gimana ya? Bekerja lah. Sekuat mungkin sebisa mungkin mendapatkan laba setinggi-tingginya. Dan setelah dapat laba dia sebisa mungkin pasti bagi dividen karena dia yang dapat guys. Oke si direksi ini ya. Nah itu jadi makanya gue lumayan agak cicil-cicil meskipun waktu itu di harga 90 masih agak mahal waktu itu ya. Tapi karena gue lihat prospeknya kayaknya bakal laba bertumbuh jadi gue ikut ambil. Ya terbukti ya sekarang udah naik 30%-an gue lihat ya dari 90 ke 127 guys. Ya. Nah, sekarang yuk kita lihat laporan keuangannya. Nah, itu alasan gue itu bikin suka aja. Gue lihat sih bakal bertumbuh gitu waktu itu. Oke, sekarang kita lihat ini laporan Q3 guys ya. Kira ini yang pertama juga. Ini emiten pertama yang keluarin. Nah,
Q1 dia juga yang pertama. Q2 dia nomor 2 kalau gua nggak salah. Ini Q3 dia juga yang pertama kali keluarin. Nah, dari sisi itu aja gue melihat, oh ini pede banget gitu loh. Kenapa? Ya, berarti apakah mungkin karena jujur? Gue nggak mau bilang jujur ya. Apa mungkin karena profesional atau bagaimana gitu ya? Nah itu aja sih penilaian gue, dapat nilai plus gitu ya. Oke, kita lihat aja laporan keuangan gue. Keuangan gue. Laporan keuangan nih is 234 juta ekuitas, terus naik 1% ekuitas 238, terus naik 2%, 245, dan ini naik 0,58%, 246 miliar. Dia wajar guys karena naiknya cuma seupil-upil karena hampir seluruh labanya dia bagiin buat dividen. Wajar kalau naiknya hanya seupil karena dia hampir kasih bahkan 100% kasih buat dividen. Ya. Kayaknya sih emang si bapak ini dapat banyak dia berarti ya. 100% kalau dibagi. Lu bisa bayangin aja dapat cashnya kayak gimana dia. Oke. Lembar saham beredar 4,1 miliar guys. Book value 57, 58, 59, 60. Ya. Ya, 60. Nah, ini book value dia ya guys. Harga rata-rata saham 133, 52, 71, dan 127 ya. Oh ya, dia book value rata-rata naik berapa tadi? Cuman 1,7 ya, berarti dia masih sama lah. 60. Di kuartal 4 ini nanti. PBV rata-rata ini 2,2, 0,9, 1,1, dan 2,12 rata-rata dihargain 1,6 ya. Maka gue pakai 1,6 aja. Q3 ini berarti dari bulan Januari sampai September ya. Iya, dihargain 96 ya. Tapi kita tahu dia udah naik gede kemarin. 96. PBV aslinya sekarang berapa? Terus 27 lu bagi. Mana book value-nya? Oh, 60. Iya, 2,1 guys ya. 2,11 PBV asli dia sekarang. Ya. Ini karena DPR dividennya 100% ya. Sehingga, ya ya wajar. Biasa orang urusan yang sering bagi dividen tuh masyarakat sering datang gitu. Investor ya. Oke, nah sekarang kita bahas laba deh yang terpentingnya. Ekuitas cuma naik seupil ya guys. Tapi ini bisa dimaklumin karena dia memang hampir bagi dividen 100%. Selalu rutin 100% makan sering ya. Wajar kalau dia pasti nggak punya dana terlalu banyak ningkatin ekuitasnya ya. Gue denger nih kan hotel katanya di Jogja ya. Katanya nih katanya. Memang nih hotel katanya itu agak mahal, lebih mahal dibanding yang standar, tapi pelayanannya katanya bagus, sehingga worth it. Sehingga banyak orang tertarik. Ini katanya ya, gue nggak bisa confirm sendiri. Ini katanya aja yang komen. Gitu ya. Ya nanti terlihat dari mana? Terlihat dari laba aja, gitu aja. Kita lihat aja kalau laba dia bertumbuh ya. Nanti rame ya orang yang nginep di hotel dia kan logikanya seperti itu aja. Oke, laba 2019 2,3 miliar. Ya. Lalu 2020 turun 603 juta, turun 74%. Wajar ini karena corona ya. Di Q3 ya. 2021 ketika mulai pulih dia naik 703% guys, gila. 4,8 miliar ini hampir 2 kali lipat daripada 2019. Berarti dia bertumbuhnya gila nih. Ya. Sebelum pandemi segini, di tengah-tengah pandemi 2021 segini. Ya, berarti bukan mitos nih dia. Ya. Dan sekarang Q3 2022 dia naik 19 miliar, gila, naik 312%. Malah bertumbuh ya.
Ini bertumbuh dahsyat ini, bertumbuh 4 kali lipat ya berarti ya. Gila, sangat gila. Nah, gua pribadi ya soal isu resesi ini ya 2023. Kalau lo bicara itu di Amerika atau di Eropa, iya betul. Di Amerika sekarang PDB-nya turun 0, ya di Eropa juga krisis energi gitu loh. Kalau di Indonesia kita kan terbesar batu bara. Nah itu. Dan kita juga terbesar sawit ya. Untuk sawit. Kita ini negara komoditas basically. Logically based on my stupid opinion. Nah, stupid logical thinking gitu ya. Mungkin ada pengaruh tapi nggak bakal parah. Itu my opinion ya, my opinion aja. Dan ini kalau gue lihat hotel aja kayak begini kan hotel sih saja. Ini aja bisa rame dia malah 300%. Berarti masyarakat kebanyakan duit. Wajar logika aja guys. Orang kalau udah nginep di hotel berarti dia udah kebanyakan duit. That's it simple. Kebanyakan duit sehingga ada duit lebih iseng nginep hotel. Ya. Itu jadi kalau menurut gue datanya untuk ini untuk kuartal 3 ya. Gue nggak tahu untuk kuartal 4 gimana ya, doain yang baik-baik aja. Ini hanyalah analisa bodoh gue. Ya. Kalau memang kita lagi daya benih lagi hancur, ya kenapa hotel rame? Itu that's my question gitu loh. Ya. Ya itu aja pertanyaan gua. Nah, bicara lagi tadi kalau lu balik soal tadi yang apartemen dan rumah-rumah, menurut gua itu nggak ada hubungannya menurut gua daya beli. Menurut gua itu lebih kepada kenapa properti sepi investor ya. Menurut gua lebih kepada masyarakat udah mulai makin pinter, udah mulai dulu zaman dulu guys, 10-20 tahun lalu orang tahunya cuma invest tuh properti udah punya duit beli rumah, beli tanah. Sekarang 2016 ke atas YouTuber udah di mana-mana. Udah jelasin saham tuh gimana. Dulu 20 tahun lalu lu cari tahu apa itu saham setengah mati. Sekarang lu pengen tahu apa itu saham lu tinggal YouTube. Ya gak? Dan orang semakin pinter karena nonton YouTube kan, nonton YouTube oh dikasih edukasi begini-begini sehingga orang masyarakat kita semakin pinter guys. Jadi tahu oh ternyata instrumen investasi ada banyak. Nah, yang tadinya generasi boomer jadul yang taunya cuman investasi rumah, dia tercerahkan. Wah, ternyata saham returnnya lebih tinggi. Contoh, ini kan saham baru hanya salah satu instrumennya. Masih ada reksadana, masih ada deposito dan lain-lain bla 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 gitulah, yang lain-lain lah. Dan ketika dia tahu saham lebih menguntungkan ya, dia yang tadinya zaman dulu sukanya investasi properti, dia pindah main di saham. Otomatis dia nggak beli lagi kan, nggak lagi investasi properti. Di saham jadi makin rame, properti makin sepi wajar. Jadi kalau properti ketika makin sepi, apartemen, pembelinya nggak ada dong. Ya harga mereka jatuh. Ya nggak? Kalau harga udah jatuh, ya kenapa jatuh? Karena harus balik ke fundamentalnya, karena kan mereka udah bubble. Ya nggak? Udah bubble. Nah, itulah, akan balik ke fundamentalnya. Ya itu, kalau gue lebih mahamin ke arah itu. Sudut pandang gue ya. Lebih ke arah itu. Bukan karena daya beli melemah, menurut gue. Menurut gue pribadi ya. Mungkin gue salah. Itu analisa gue aja. Masyarakat udah semakin pintar. Banyak kok contoh-contoh sekarang yang udah buktiin ya, masyarakat kita perilaku ekonominya berubah. Banyak kok contoh-contoh. Ya, oke. Kita bahas laba ya. Oke, dia ROE waktu itu segini 1% kali 2, 3,2. Ini masih jelek ROE-nya ya waktu itu. Ini corona tambahan 0,0. Sorry, ini 1 kali 25 ya. Bukan kali 2 ya. Berarti ini 1,25 ya. Jelek. 0,2 lebih hancur lagi ini 1,98 berarti cuma 3%-an ya. Kalau di kuartal 4 dan ini 8,10 berarti kalau kali 1,25 berapa? 8,10 dikali ini ya. Ya kira-kira kuartal nanti tembus ROE 10% penutupan kuartal 4. Lumayan bagus. Dari jelek jadi bagus. Jadi bagus ROE-nya. Lumayan bagus. Belum wow sih tapi ini udah lumayan bagus. Ya.
Oke. Dividen yang dia bagi, sorry, ini IPS ya, IPS ya. 0,5, 0,1, 1,17. Dan sekarang dia udah punya IPS 4,8. Wow, siap-siap guys, dividennya jauh lebih gede tahun ini. Wow, tahun depan nanti dia bagiannya. Waktu itu IPS kuartal 4, 2, 1, 3. Dan ini berpotensi tembus di tutup buku ini 4,85 ya. 6 guys, 6 ya. Ya ini, IPS dia tembus nih. Ya, mengingat dia suka bagi 100%, nanti kemungkinan dividennya 6 guys. RP6. RP6. Ya. Waktu itu dia bagian dividen nih, waktu itu nggak bagi, ini dia bagian 1. Dan ini kemarin bagian 3. Berarti nanti kemungkinan dia bagi 6, 100%. Ya. 6. Itu yield 4,7%. Ya, lumayan. Lumayan nggak guys? Dari cuman tahun lalu berapa persen? Oh, segini juga ya. Sekarang karena harganya udah naik sih ya, jadi harga sahamnya. Jadi oke, kalau lu serok sekarang, kira-kira nih, dia kan mau bagiin RP6. Lu serok sekarang ya, lu dapet yield 4,7%, lumayan. Nggak wow banget, nggak 6% ya, tapi lumayan lah. Ya, lumayan. 4,7%. Maka kalau dia ini kalau ini gue kasih tahu harganya ya, harga fundamentalnya kalau dia ini kalau bagiin 100% nih guys ya. Kalau bagiin 100%, maka 6 kali 10, 60 sampai 120. Ini harganya guys. Agak kemahalan dikit ya sekarang. Iya, agak kemahalan dikit di pucuk. Gue juga waktu kemarin diambil 90 ya. Gue juga ambil tuh waktu itu 90, dia juga kemahalan guys. Karena saat itu labanya nggak mendukung dia di 90. Tapi waktu itu gue analisa lain gue, faktor pertimbangan gue adalah ini kelihatannya dia bertumbuh guys. Dan gue udah lihat dari pengendalinya, direksinya ternyata pemegang saham utamanya yang terbanyak kan. Dari situ gue sedikit mengambil kesimpulan kemungkinan ini direksi akan berusaha sebaik-baiknya supaya hotelnya ini bagus gitu loh. Ya, dengar-dengar katanya mau bangun hotel lagi dan bla 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 lah, sehingga gue putusin waktu itu masuk meskipun harganya agak kemahalan. Dan memang terbukti di Q3 ini labanya meningkat dahsyat gitu loh. Meningkat dahsyat gitu ya, meningkat dahsyat sehingga ya yang tadinya kemahalan, ranknya jadi nambah harganya. Yang tadinya waktu itu gue hitung cuma 90, harganya sekarang ranknya naik jadi 120 gitu loh ya. Secara ini memang masih untuk sekarang ini dia masih mahal guys. Kemahalan dikit banget, dikit aja ya. Tapi mengingat kemungkinan dia bakal tumbuh lagi labanya. Kalau labanya tumbuh lagi lebih gede guys, tahun depan lebih gede dari tahun ini ya, pasti harga sahamnya akan naik lagi. Ya, kayak gitu. Ya jadi ini udah untuk berdasarkan laporan Q3 ya, ini udah mulai harga-harga mersinya kayak gitu guys. Ini ya. Dan dia selalu rata-rata bagian 100% ya. Nah, gue nggak tahu nanti tahun depan dia bagian berapa. Ya kalau 100% lo akan dapat RP6 100%. Nah, oke, secara pernya 3,8 berarti cuma 7% ya. Ya, karena harga sahamnya udah mulai agak mahal. Jadi perusahaannya bagus, cuman harga sahamnya agak mahal. Ini. Ya. Udah guys, jadi ini udah gue bilang apa adanya ke lu semua. Nggak dilebih-lebihin, nggak dijelek-jelekin juga, apa adanya. Dan kalau dari gue sendiri ya soal isu resesi ekonomi ya, gue nanti nunggu aja, nunggu Q3 aja. Q3 laporan PDB kita gimana. Kalau malah makin bertumbuh ya mungkin menurut gue agak berlebihan kali ya. Agak berlebih. Tapi gue tahu pasti impact pasti ada. Impact pasti ada. Tapi saat ini kalau dari lihat kita pertumbuhan 5%, gue kemungkinannya kecil sih kalau bakal parah ya. Tapi ya kemungkinan tetap ada. Kemungkinan tetap ada. Ya udah guys, gitu aja guys. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.